Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Kalau nangisnya belusukan, ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Jujur, saya nggak tahu sejak kapan Ferry Amsari itu jadi ustadz. Sejak kapan Ferry Amsari yang biasa buat film dokumenter itu, yang saya tahu dia itu gara-gara film dokumenter jadi ustadz. Dan sejak kapan ada manusia yang mampu meneropong, menerawang lubuk hati manusia yang lain? Sejak kapan? Kenapa dia bisa memastikan bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi nangis melihat gunung, itu penuh dengan drama. Dan kok bisa dia memastikan bahwa tangisannya itu bukan untuk rakyat? Coba, sejak kapan? Kacau memang, kadang-kadang kita sebagai manusia ini offset, ya, menilai sesuatu yang bukan di wilayah kita. Tidak ada kuasa kita bisa menilai hati manusia, tak ada. Manusia yang mampu menilai lubuk hati manusia, tak ada. Kalau ada orang yang mampu, itu berarti palsu. Itu bukan mampu, tapi pura-pura mampu. Bukan bisa melihat hati manusia, tapi pura-pura bisa. Catat baik-baik, ya. Coba kita lihat sama-sama nih, Ferry Amsari. Menyindir dan merendahkan Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak ya. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Dan satu-satunya hamba yang mampu betul-betul menangis untuk kepentingan publik adalah orang-orang di masjid gitu. Orang-orang saleh. Karena nangisnya malam, tidak ketika belusukan. Kalau nangisnya belusukan, ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Tapi ya jangan dianggap tidak penting juga itu bersedih gitu. Sepanjang kemudian kebijakannya betul-betul mampu mengubah berbagai hal. Oke, itu Ferry Amsari. Sejak kapan dia jadi ustadz? Yang nangis demi rakyat itu yang ada di dalam masjid, ya, karena tidak disorot oleh kamera nangisnya. Kok bisa Anda memastikan kalau ada orang yang nangis di masjid itu demi rakyat? Begini ya, Mang Ferry Amsari, saya tidak akan mengatakan dia ustadz, karena saya nggak tahu sejak kapan dia jadi ustadz. Sekali lagi, catat satu ya, tempat itu bukan ukuran orang ikhlas melakukan sesuatu. Bahkan di dalam masjid tidak menjadi ukuran orang berikhlas melakukan dan ucapkan sesuatu. Bahkan ada juga masjid dijadikan tempat untuk memprovokasi masyarakat. Ada Pak? Apakah itu tulus, ikhlas demi umat Islam, demi agama? Ada juga yang demi nafsu politik kekuasaan. Dan kita mengenal politik identitas. Dan kita mengenal juga agama dijadikan tunggangan untuk orang bermain-main di wilayah politik. Jadi tidak jadi ukuran, tempat untuk mengukur keikhlasan manusia. Karena ikhlas dan tidaknya bukan manusia yang bisa menilai, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa dia memastikan demikian? Artinya kan dia kan ngomong nih,
Yang nangis ikhlas itu adalah yang di dalam masjid. Artinya, konklusinya, kalau ada orang yang nangis di luar masjid, itu bukan ikhlas demi rakyat, tetapi demi kepentingan politik. Atau demi apa? Bukan ikhlas demi rakyat. Dan satu lagi, dia ngomong, pemimpin itu nggak perlu nangis, sok nangis, seolah-olah pura-pura nangis. Yang diperlukan dari pemimpin adalah kebijakannya. Dari kemarin ada orang yang ngomong seperti itu. Urusan sampah juga sama, nggak perlu pemimpin nyemplung ke kali yang penuh dengan sampah. Yang diperlukan dari pemimpin adalah kebijakannya. Kenapa tidak melihat satu kasus itu secara keseluruhan? Seandainya Kang Deddy sebagai gubernur Jawa Barat nih nyemplung ke kali, melihat hutan lalu beliau nangis tanpa mengeluarkan kebijakan yang berarti bagi hutan, yang ujung-ujungnya bagi kepentingan masyarakat, maka itu salah. Ya, tangisannya hanya sekedar drama. Masuk kolam yang penuh dengan sampah itu hanya sekedar drama karena tidak dibarengi dengan kebijakan, yang itu menjadi kekuatan dia sebagai seorang gubernur, yang kebijakan itu bisa menjadi jangka panjang. Ya, coba cek, Kang Deddy itu turun ke kali membersihkan sampah sembari ada kebijakan yang dibuat untuk jangka panjang, jangka pendek, menengah, dan panjang. Turun ke kali demi proses penyadaran, penerpaan mental masyarakat di sekitar agar harus mencintai lingkungan dong. Jangan sampai mengotori lingkungan dong, kan itu. Kan kebijakan dibuat sembari beliau memberikan contoh kepada masyarakat. Bagus apa tidak? Bagus dong. Jadi di samping kebijakan dibuat, di sisi lain beliau memberikan terpaan etik kepada masyarakat, terpaan mental kepada masyarakat. Bahwa buang sampah ke sungai itu salah satu mental yang buruk. Itu harus kemudian jangan dilakukan, karena efeknya bakal ke masyarakat juga. Bagus itu. Kan dibuat kebijakannya, dicontohan carana. Karena kalau hanya membuat kebijakan, kemarin saya katakan, misal di sepanjang sungai itu dibuat teralis 2 meter, 5 meter, 10 meter. Kalau mental masyarakat tidak diterpa dengan baik, maka boleh jadi ada masyarakat yang melemparkan tetap sampah ke sungai. Dilempar, disapa 2 meter itu bisa ngelempar. Kalau terpaan mentalnya tidak dilakukan. Percontohan untuk melakukan peka terhadap kebersihan lingkungan tidak dilakukan. Bahkan ada yang seperti ini, lah nggak apa-apa kita membuang sampah ke kali aja, biar pemerintah ada kerjanya. Biar pemerintah ada kerjanya. Kadang-kadang seperti itu. Ini nggak boleh dibiarkan, diteruskan, nggak boleh. Harus sama-sama kita menjaga lingkungan. Ya kan kadang-kadang gitu masyarakat, nggak apa-apalah kita buang ke sungai, biar pemerintah ada kerjanya. Nah, ketika kemudian Kang Deddy mencontohkan, beliau datang turun ke sungai, itu sudah tidak ada lagi masyarakat saya kira yang berpikiran seperti itu. Karena ketahuan, kelihatan. Punya pemimpin bekerjanya demi masyarakat. Biarkan di sini selesai, biar ngurus di tempat yang lain. Karena ini orang kerja. Buat kita kerja, buat orang lain juga harus kerja. Jangan sampai kita terus memberikan beban kepada pemimpin, kepada pemerintah. Kasihan karena beliau benar-benar bekerja. Turun ke lapangan langsung, kasihan. Minimal ada rasa kasihan, ada rasa malu, ada rasa iba. Lambat laun akan menciptakan kesadaran bahwa kebersihan lingkungan itu kebaikan bagi masyarakat. Gak apa-apa awalnya terpaksa, gak apa-apa awalnya kasihan, gak apa-apa awalnya takut dan lain sebagainya, gak apa-apa. Yang penting ketika sudah menjadi kebiasaan, itu bakal menjadi watak. Kalau sudah menjadi watak, maka kita akan mentransferkan kepada yang lain untuk melakukan hal yang sama. Apa? Menjaga lingkungan dari sampah. Urusan gunung.
urusan hutan, urusan puncak. Apakah hanya nangis? Kan tidak. Image fantasi, Pak. Dibongkar sebegitu besarnya, tak peduli milik siapa, punya siapa, backingannya siapa, yang memberikan izin dulu siapa, nggak peduli, karena jelas ini merusak lingkungan. Ya, bukan hanya itu, Eiger Adventure disegel. Bahkan Kang Deddy kan ngomong, bukan hanya disegel dong, bongkar dong. Kan itu villa-villa kan sekarang disegel tuh sama pemerintah sama menteri kan. Kang Deddy memberikan saran, jangan hanya disegel dong, bongkar. Ya artinya bermain di dua wilayah itu. Praktek di lapangan beliau lakukan sebagai contoh. Bahkan ada kata beliau, ini martabat. Hutan itu martabat, Pak. Bila dirusak hutannya maka merusak martabat Kang Deddy. Dan itu tidak boleh dilakukan. Dan Kang Deddy akan marah bila diinjak-injak martabatnya. Jadi ketika menghancurkan gunung itu menginjak martabat pemimpin Jawa Barat. Ketika orang diinjak martabatnya, rela bunuh-bunuhan, Pak. Madura kan kayak gitu. Diinjak martabatnya, carok urusannya, Pak. Begitu. Urusan martabat. Jadi si Peri Amsari mulai nyinyir kepada Gubernur Jawa Barat. Entah motifnya apa, saya nggak tahu. Dalam masjid lagi, termasuk Peri Amsari. Dia ngomong di dalam masjid, apakah itu ikhlas demi masyarakat? No. Kelihatanlah sentimennya terlalu negatif. Mengucapkan kalimat-kalimat itu di dalam masjid terlalu negatif. Ada sentimen yang dia buat. Bukan hanya bukan hanya melihat seorang pemimpin yang nangis, tapi ada kalimat-kalimat bumbu yang itu unsur kepentingan dia mungkin. Ya. Nggak mungkin ada orang seolah-olah yang nangis di luar masjid lalu ikhlas. Yang ikhlas menangis demi rakyat itu yang ada di dalam masjid ikuti. Tempat tidak bisa menjamin orang ikhlas melakukan sesuatu, bahkan di dalam masjid. Nggak ada. Karena ikhlas dan tidak ikhlas ukurannya bukan di fisik, bukan di bangunan, tetapi di hati nurani. Dan hati nurani, ya keikhlasan yang bisa menilai dan menjangkau untuk menilai itu bukan manusia. Kita harus tahu batasan kita sebagai manusia, kewenangan kita sebagai manusia, kemampuan kita sebagai manusia. Ente melabrak norma-norma kemanusiaan namanya. Dan jelas itu palsu. Palsu tuh. Bukan tugas dia. Dia tidak mampu menerawang hati manusia. Lalu dia ucapkan itu. Itu palsu berarti kan. Begitu ya Peri Amsari. Satu kali lagi pertanyaan saya, sejak kapan dia jadi ustadz? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.